Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dosen, asisten dosen, dan teman-teman kelas mata kuliah manajemen proyek. Kami dari kelompok Feral Technologies akan menyajikan hasil tugas kelompok mengenai Project Management Plan. Pada Project Management Plan ini, kami memilih PT Telkomsel sebagai objek survei. Di kelompok ini, saya bersama dengan teman saya, ada Adlan sebagai ketua kelompok, Dimitri, Muhammad Farel, Rahan Fitra, Siti Nuraziza, dan saya, Martin Firman. Yang pertama, kita akan membahas secara singkat profil perusahaan dan proyek yang akan dibawakan. PT Telkomsel merupakan perusahaan penyedia layanan internet nirkabel. Pada Project Management Plan ini, proyek yang akan dibahas adalah Project Telkomsel Smart Office. Proyek ini memakan waktu selama 28 bulan, diawali pada tanggal 1 Juli 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016. Secara garis besar, proyek ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja baru baik secara fisik dan kultur. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan manajemen proyek. Pada proyek Telkomsel Smart Office, metode yang dipilih adalah metode Predictive Life Cycle. Metode ini dipilih karena triple constraint pada proyek ini yang terdiri dari cakupan, waktu, dan biaya proyek telah ditentukan sebelum pelaksanaan proyek dimulai. Adapun perubahan pada pelaksanaan proyek juga harus mengikuti prosedur yang disebut dengan change request. Kemudian, setiap otoritas persetujuan yang diberikan kepada manajemen proyek harus didelegasikan secara tertulis dan disetujui oleh sponsor proyek juga. Pada slide ini kita akan membahas cakupan proyek. Proyek Telkomsel Smart Office mencakup arsitektur gedung, information technology, digitalisasi dan transformasi, dan administrasi. Batasan proyek adalah gedung kantor dan lingkungan sekitar kantor. Proyek terlaksana sesuai dengan timeline dan anggaran yang telah ditetapkan dari tahap perencanaan. Jadwal dan ruang lingkup proyek akan dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor eksternal seperti peraturan dan ketersediaan vendor. Proyek ini dinyatakan selesai ketika semua fase proyek terlaksana dan kebutuhan dari proyek telah terpenuhi. Berakhirnya proyek akan ditandai dengan serah terima berita acara penutupan proyek. Baik, saya Siti Nuraziza Jamila Rahat akan melanjutkan presentasi ini di mana saya akan menjelaskan tentang Gantt chart schedule project Telkomsel ini. Pada Gantt chart ini dapat dilihat proses berjalannya project ini dari awal hingga akhir. Project ini memiliki beberapa tes seperti Mechanical Electrical Plumbing Works, Wireless Solution, UAT YLAM Site, dan IBMS. Project Manager bertanggung jawab penuh atas berjalannya semua tes di atas agar project berjalan sesuai dengan cakupannya. Bila terdapat masalah atau perubahan, Project Manager dapat mengambil keputusan dengan melakukan change management agar alternatif masalah dapat diatasi. Selama proyek ini berlangsung, semua plan dan requirement yang ditetapkan di awal telah terlaksanakan dengan baik. Proyek ini dikategorikan berhasil karena memenuhi ketiga skop, yaitu waktu yang sesuai, perhitungan pembiayaan yang tepat, dan tujuan atau goal yang tercipta. Selain itu, saat proyek dikabarkan selesai, maka akan dilakukan berita acara serah terima sehingga UIT dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Project Quality Management. Project ini menggunakan User Acceptance Test untuk mengelola quality manajemennya. Dalam pelaksanaannya, Project Manager dengan tim bertindak sebagai user, di mana hal ini dimulai dengan melakukan penetapan test case yang dilakukan oleh tim testing. Selanjutnya dilakukan quality control oleh project manager, di mana project manager melakukan evaluasi bersama dengan engineer untuk memastikan bahwa semua proses yang digunakan dalam penyelesaian proyek ini memenuhi standar kualitas yang dapat diterima. Sekian. Selanjutnya adalah Communication Management Plan. Pada proyek ini, PT Telkomsel memiliki satu integrated dashboard app yang akan memberikan seluruh informasi mengenai proyek ini seperti progres antar tim. Untuk aplikasi komunikasi setiap tim, biasanya menggunakan Gmail dan juga Microsoft Teams. Selanjutnya adalah Cost Management Plan. Pada proyek ini, proyek manager tidak terlalu terlibat dengan proses penguangan, melainkan semua proses ini sudah ditangani oleh tim finance.
Selanjutnya adalah procurement management plan. Pada proyek ini, proyek manager akan menghubungi pihak kontraktor untuk menanyakan ketersediaan barang tersebut. Sebagai contoh, misalnya pada saat instalasi elektrikal dibutuhkan suatu lampu dengan spesifikasi yang sudah ditentukan di awal, maka pihak kontraktor akan mencarikan vendor untuk barang tersebut, apakah tersedia atau tidak. Apabila misalnya barang tersebut tidak tersedia atau pengirimannya tidak dapat dilakukan tepat waktu, dapat dilakukan mekanisme change request. Selanjutnya untuk pihak jasanya sendiri, Telkomsel menggunakan sedikit outsourcing dengan 3 pihak outsource dan 2 admin proyek. Selanjutnya adalah project scope management plan. Pada proyek ini, semua scope yang dibuat sudah didefinisikan di awal pada WBS atau Work Breakdown Structure. Yang kedua, selama proyek ini berlangsung, semua plan dan requirement sudah dikelola dengan baik dan terlaksana hingga selesai. Yang ketiga, saat proyek ini dikabarkan selesai, maka akan dibuatkan BAST atau berita acara serah terima, sehingga UAT atau user acceptance dapat dilaksanakan dan diuji fungsionalitas dari proyek ini. Pada schedule manage plan ini, secara keseluruhan penjadwalan proyek Telkomsel Smart Office dikerjakan menggunakan Microsoft Project. Kemudian proses ini dimulai dengan melakukan identifikasi kegiatan atau defining activity menggunakan work breakdown structure. Kemudian proses ini dilanjutkan dengan proses pengembangan jadwal, yaitu developing the schedule, yang dilakukan menggunakan tools Gantt chart menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada proses ini, project manager dibantu dengan penanggung jawab tiap divisi dan tim delivery. Tugas dari penanggung jawab di sini adalah untuk membuat daftar kegiatan dan menentukan perkiraan waktu pekerjaan tiap kegiatan tersebut. Sedangkan tugas dari tim delivery adalah untuk memastikan bahwa proyek dilakukan tetap tepat waktu dan dalam jadwal yang ditentukan. Pada Quality Management Plan, proyek Telkomsel Smart Office menggunakan User Acceptance Test atau UAT untuk mengelola manajemen kualitasnya. Quality Management dengan UAT ini dimulai dengan melakukan penetapan test case yang dilakukan oleh tim testing. Selanjutnya dilakukan quality control oleh manajemen proyek, yaitu manajer proyek melakukan evaluasi bersama dengan engineer untuk memastikan bahwa semua proses yang digunakan dalam penyelesaian proyek telah memenuhi standar kualitas yang dapat diterima. Pada Risk Management Plan, pendekatan yang dilakukan untuk mengelola manajemen risiko proyek ini adalah dengan menggunakan pendekatan sistematis yang dilakukan oleh semua tim manajemen proyek. Pendekatan yang pertama adalah dengan melakukan identifikasi risiko di mana tim manajemen proyek melakukan brainstorming. Selanjutnya, melakukan penentuan dampak dan probabilitas terjadi risiko untuk menentukan prioritas risiko dan memutuskan tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap selanjutnya adalah menentukan tindakan tersebut. Kemudian dilanjutkan. Selanjutnya adalah bagian risk register, di mana pada bagian risk register ini merupakan sebuah dokumen yang digunakan sebagai alat manajemen risiko untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang potensial terjadi pada suatu proyek. Pada risk register ini terdapat deskripsi risiko, yang dimana di situ terdapat juga dampak yang dihasilkan apabila risiko tersebut terjadi. Lalu terdapat tingkat keparahan dari risiko tersebut, lalu pihak yang akan mengelola risiko, serta aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah maupun menghadapi risiko apabila benar-benar terjadi. Lalu dalam risk register ini, project manager pasti menganalisa risiko, lalu pasti sudah memiliki antisipasi risiko, di mana contohnya pada proyek TSO atau Telkomsel Smart Office ini sudah memiliki antisipasi risiko. Salah satunya adalah pada proyek ini memiliki banyak kontraktor. Sementara itu terdapat satu periode dalam 1 bulan di mana kontraktor ada yang pulang mudik untuk hari raya. Lalu periode mudik mereka sesuai dengan waktu yang disepakati. Dan jika ada kontraktor yang tidak balik, maka ada juga yang membackup hal tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian Staffing Management Plan. Dalam proyek Telkomsel Smart Office ini dipecah menjadi beberapa tim, di mana dibagi menjadi 4 tim besar. Tim pertama fokus kepada arsitektur gedung, lalu tim kedua fokus kepada fasilitas dan teknologi, dan tim ketiga berfokus kepada bagaimana membuat sistem kerja di gedung baru lebih digital atau transformatif dengan membangun culture yang baru. Tim yang keempat fokus kepada proyek administrasinya dan dipimpin oleh 1 orang untuk mengelola tim tersebut.
Lalu untuk tim itu sendiri terdiri dari tim inti, internal, dan juga outsourcing. Juga di mana pada tim internal di saat melakukan implementasi merekrut 3 outsource yang dimana ketiga outsource tersebut dibagi kembali. Salah satu dari outsource tersebut mengurusi bagian sistem customer care dan 2 orang lainnya bekerja sebagai admin proyek. Terdapat juga tim delivery di mana tim delivery tersebut dibagi menjadi 4 tim besar juga, yang mirip juga dengan tim yang dibahas sebelumnya. Dan selanjutnya adalah bagian resource calendar. Pada bagian resource calendar ini merupakan suatu dokumen yang mencatat kebutuhan waktu kerja SDM pada fase-fase tertentu pada suatu proyek. Proyek Seller Order Extension tidak menggunakan resource calendar. Semua pembagian dan penjadwalan tugas dilakukan pada Gantt chart. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk proyek TSO atau Telkomsel Smart Office ini memakan waktu kurang lebih sekitar 13-14 bulan, di mana dalam time span tersebut menyelesaikan 20 lantai dalam satu gedung, lalu menyelesaikan juga fitting out dari 20 lantai tersebut dengan mengusung konsep Farless. Selanjutnya, kita masuk ke bagian cost baseline. Pada proyek Telkomsel Smart Office ini, tim finance dan accounting dari Telkomsel bertanggung jawab atas seluruh perencanaan, pengelolaan, dan persetujuan biaya proyek. Meskipun demikian, pengawasan terhadap biaya sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab dari project manager. Sehubung dengan hal ini, Telkomsel sangat menjaga privasi dari cost baseline yang ada. Maka dari itu, tidak dapat ditampilkan pada laporan proyek ini. Proses perencanaan biaya didasarkan dalam sprint dan gaji anggota tim yang terlibat dalam proyek Telkomsel Smart Office yang ditentukan oleh cost center. Selanjutnya, quality baseline. Pada quality baseline merupakan acuan yang harus dipenuhi oleh proyek Telkomsel Smart Office. Sebelum pelaksanaan proyek, telah ditetapkan standar kualitas yang harus dicapai oleh proyek tersebut. Standar kualitas yang dimaksud adalah ketika fasilitas yang dibuat memiliki sedikit masalah dan telah sesuai dengan persyaratan yang diminta. Jika semua fasilitas memenuhi standar kualitas, maka proyek tersebut dinyatakan telah lulus pemeriksaan oleh bagian quality assurance. Masuk kepada item acceptable level dan comments. Yang pertama, fasilitas. Fasilitas yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsionalitasnya. Comments-nya, semua pegawai dari Telkomsel bisa menggunakan fasilitas tersebut. Yang kedua, fungsionalitas. Fasilitas dapat berjalan dengan baik pada setiap platform dan tidak terjadi error saat dilakukan testing. Komennya, seluruh aspek yang digunakan untuk menilai fungsionalitas terpenuhi sehingga software dapat diakses dengan tampilan yang responsif. Yang ketiga, tampilan gedung. Tampilan gedung dapat memenuhi sesuai yang diinginkan oleh stakeholders, yaitu tampilan gedung yang menggambarkan kesan futuristis. Dan comments-nya, gedung dapat terlihat secara futuristis dan dapat terlihat berbeda dari gedung yang lainnya. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.